Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita bahas dengan tanya jawab ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa hukumnya jika seseorang berhutang pada kita sampai batas waktu yang ditentukan tidak dibayar, lalu kita meminta jaminan, misalnya sertifikat rumah, dan sertifikat itu kita pegang dengan harapan hutang tersebut cepat dibayar. Hutangnya disebabkan oleh akad apa? Itu dulu ya. Hutangnya itu disebabkan akad apa? Kalau misalkan hutang disebabkan akad jual beli, maka dalam akad jual beli bil cost, jual beli kredit namanya, harus ditentukan harga, kemudian barangnya, kemudian waktunya. Dalam bab kredit ini harus ditentukan waktunya, seperti hadis Barirah kemarin, seorang budak ya. Jadi waktunya ditentukan. Kalau waktunya 9 tahun ya sudah, berarti dalam 9 tahun itu pelunasan hutang dia. Kalau misalkan ada 1 bulan atau 2 bulan dia tengah dak berharto ya, ataupun misalkan dalam pertengahan tahun dia tidak mempunyai harta, maka dalam keadaan itu jangan langsung disita asetnya, tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan akadnya adalah akad jual beli kredit, maka tentukan waktu pembayaran. Ya, tentukan waktu pembayaran. Kalau dia itu hutang selain akad kredit, contohnya utang minjam duit, maka dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam akad rohan gadai. Benar tak? Kan seperti itu kan sekarang orang minjem itu, tidak mungkin lah deh minjem bulak-bulak, benar tak? Pasti ada jaminannya. Dan itu disebut dengan akad rohan gadai. Sahih, boleh. Gitu loh. Diperbolehkan dalam hal ini. Ya. Tapi kenapa sekarang itu banyak unsur ribawinya? Dikarenakan ketika konsumen tidak mampu lagi untuk membayar, barang gadainya itu langsung otomatis tidak ditimbang lagi nilainya, langsung otomatis dilelang oleh bank. Benar tak? Nah, itu yang membuat dia itu tidak syar'i. Bagaimana akad syar'inya? Ini misalkan orang punya hutang dengan kita, kita minta surat jaminannya rumah dia misalkan. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Dan kita berhak untuk meminta jaminan, karena kita meraih utang itu tidak mungkinlah bulak-bulak, benar kan? Ya, kita minta surat jaminannya sebagai rumah misalkan, boleh, tidak jadi masalah. Ya, nah cuman ketika misalkan dia sudah membayar awalnya, di awal sudah membayar di awal ya. Contoh misalkan sebulannya 2 juta,
Kemudian 2 juta dikali 10 bulan, 20 juta dikali 20 bulan, 40 juta. Hutangnya berapa misalkan? Hutangnya 60 juta. Ya. Harga rumah berapa? Harga rumah 100 juta misalkan. Ya dah. Maka misalkan sudah dibayarkan sekitar nilainya itu 40 juta. 20 bulan misalkan sudah dibayar. Sisanya berapa berarti? Sisa 30 ya? Atau 20 misalkan sisanya. Kemudian mandek bayaran itu. Mandek. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak mampu lagi dia untuk bayar. Maka yang jaminan dia tadi itu berupa rumah tadi dijual bersama dengan pemilik rumah. Jadi pemilik rumah itu tahu harga rumah itu dijual berapa. Kalau misalkan harga rumah itu nilainya 50 juta, berarti 20 jutanya diberikan untuk menutupi hutang, 30 jutanya dikembalikan kepada yang pemilik rumah. Paham ya? Ini akad syar'inya. Ini akad syar'inya. Tapi kalau misalkan sudah dibayarkan 40 juta, mandek bulan pertama, bunga menaik. Ini nih yang membuat tidak ada syariat. Ya, yang membuat tidak syariatnya seperti ini. Bulan kedua tidak ada terbayar oke. Semakin tinggi ininya, apa namanya? Tagihannya. Denda ya. Bulan ketiga semakin tinggi. Kemudian dia langsung lelang rumahnya. Misalkan. Ya. Dengan nilai serendah-rendahnya misalkan. Nah, itu tidak boleh. Ini memakan harta orang dengan cara yang batil, ini tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Jadi akad piutang itu tentukan dulu waktu pembayarannya. Ya. Jadi kalau misalkan per bulan 2 juta misalkan. Jangan per bulan ininya, tentukan masa apa namanya? Masa apa namanya? Dia tidak mampu lagi bayar apa bahasa ini, Mat? Jatuh tempo ya? Itu dia. Masa jatuh temponya itu kapan ditentukan? Ya. Kalau misalkan dalam 3 bulan, 4 bulan tidak lagi membayar, misalkan itu jatuh temponya. Itu ditentukan masa itunya. Dalam akad piutang itu. Ya. Kemudian jaminannya itu dijual dan ditutupi hutangnya, sisanya dikembalikan. Ya. Jadi masalah. Rasulullah SAW juga pernah menggadai perisai perangnya pernah ya untuk berhutang. Maka itu yang menjadi jaminan. Maka tidak jadi masalah ketika kita misalkan meminta jaminan berupa sertifikat rumah. Ya. Asalkan waktu yang tadi itu sudah ditentukan, kemudian dia itu betul-betul jatuh tempo misalkan. Ya. Nah. Kalau seandainya misalnya pada waktu jatuh tempo dia tidak mampu bayar, tapi di awal akadnya dia bilang kalau misalnya tidak mampu bayar sampai tanggal sekian, tanahnya bilang untuk kamu gitu. Itu gimana? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Tanah itu tetap harus dinilai. Nilainya berapa? Tanah itu tuh harus tetap dinilai. Aku pun pernah akad dengan seseorang ya, minjem duit 500 ribu, mendak terbayar ramai lah umani. Jangan basing-basing kebot kataku. Dan dia kau macam itu. Ya, masa minjem 500 ribu, jaminannya rumah ini, ambil lah umani. Seolah-olah dia itu pacak bayar. Paham ya? Jadi walaupun misalkan si pemilik rumah itu nyebut seperti itu, kalau sampai tanggal sekian, ambillah rumah ini, tidak ada pacak, rumah itu tidak ada pacak punya kita. Karena akad dia ketika itu batal. Gitu loh ya. Batal akad dia ketika itu. Tetap harus ditakwim itu artinya dinilai rumah itu berapa harga jualnya. Nilai rumah itu berapa, kemudian berapa yang sudah dia bayar, dipulang. Kelebihan rumah itu tadi dikembalikan kepada dia. Tetap tidak boleh.
Macam tadi misalkan, aku minjam 500.000, tahu-tahu dia tidak bayar, tuh untuk aku, berdosa udah? Itu tetap berdosa itu, ya. Walaupun dia itu nyebut dengan lisan dia, ya, akadnya ada desah di situ, gitu loh. Terus apa hukumnya? Nih bab muamalah banyak ini. Apa hukumnya saya punya jasa pengiriman uang? Saya meminta 10.000 per 1 juta. Apa ya kira-kira hukum? Hah? Boleh karena jasa. Haram tadi apa nyebut haram? Ngapain mat? Haram mat? Ngapain haram? Iyalah, casnya tidak sebesar itu. Kalau misalkan biasa yang membuka jasa seperti ini orang kampung biasa ya, benar tak? Yang ke Toboli ya, seminggu sekali, kemudian dia isi duit untuk jadi modal dia, pas di kampungnya kelak dia buat jasa ini, gitu loh. Itu beda kisah. Jadi sebab haram apa ya tadi toh? Kita nyebut haram harus tahu sebab ilah haramnya kan masing-masing. Bukan jangan mengharamkan sesuatu karena pembayarannya untuk kredit. Paham? Itu tidak dikena hukum. Ya. Tidak dikena. Jangan kelak semua unsur ribawi berakad melalui dia itu haram total semuanya. Tidak dipacak macam itu. Keharamannya itu di mana ya? Coba ya. Tidak tahu. Yang belakang membolehkan dikarenakan halal. Meni tidak tahu nyebut haram. Ya, ngapain haram tidak tahu. Ana menilai ya, kalau ku menilai ya, ini nih, akad ini nih. Ya. Akad ini nih ada dua sisi mata uang nih. Kalau dilihat dari sisi pinjam meminjam, maka dia hukumnya haram. Riba kena. Paham enggak? Riba dia. Ngapain? Karena ketika kita ngirim, berarti orang ini sedang menggunakan uang kita kan? Paham enggak? Itu maksud aku toh. Haramnya kenapa? Dijelaskan sisi haram. Ya. Kalaupun nak nyebut haram, berarti sisi haramnya seperti ini. Orang tadi yang minta tolongkan kita, kirim duit. Nih duit kan minjem duit. Minjem duit kita kan? Paham enggak? Kita ngirim, minjem duit yang ada di rekening kita kan? Kemudian kita mengambilkan manfaat. Apa manfaatnya? Itu tadi duit. Manfaatnya. Pinjam diberikan yang lebih. Kalau dilihat dari sisi sini, haram hukumnya. Ya, kalau dilihat dari sisi ininya. Tapi kalau misalkan bukan duit, tapi emas misalkan, jasa pengiriman emas, halal, sepakat semuanya. Paham enggak? Paham kan maksud aku? Nih kita punya toko nih, kita membuka jasa pengiriman emas, dibayar emas misalkan. Halal enggak? Halal, jelas. Ya. Karena emas ketemu emas, ini upahnya. Gitu loh. Memang jasa di situ, dikirim. Kalau bentuknya emas misalkan ya. Tapi kalau bentuk duit, nah inilah yang membuat kadang-kadang susah memberikan hukum itu. Makanya ada sebagian para ulama itu kita pakai duit itu darurat. Darurat ya, karena aslinya itu kita harus menggunakan emas dan perak. Kalau dia itu hukumnya darurat, maka gunakanlah seperlunya. Paham enggak? Gunakan seperlunya. Ya. Tapi ada sebagian ulama itu menyebutkan uang sekarang itu ya nilainya sama dengan emas dan perak. Kalau dia samakan nilainya dengan emas dan perak,
seolah-olah dia bisa mengganti emas dan perak, maka akadnya halal, akad jasa tadi. Ya, akadnya akad jasa. Ngapain? Dia setiap minggu ke Sabang ngisi duit dah. Pakai bensin tak dia ngisi duit dah? Pakai bensin kan? Nah, kemudian datang orang kampung, daripada dia ke Sabang merek duit dah, dia ke kampung bae. Kasih duit dah. Nih, tolong kirimkan ke fulan. Ya dah, dikirimkan dia lewat online. Kemudian upahnya nih 10.000 per 1 juta. Jelas itu upahnya. Gitu loh ya. Tapi anak sendiri condong lebih baik jangan menggunakan akad ini. Walaupun ada sebagian ulama menghalalkannya. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang menghalalkan. Dikarenakan dia itu sama dengan jual pulsa. Kita dapat pulsa 10.000, bayar berapa ya? 12. 2.000 itu apa ya? Jasanya atau riba ini? Hah? Jasanya. Tapi ada sebagian ulama nyebut riba boleh ya. Paham ya? Karena apa? Karena sama-sama mata uang nih. Gitu loh. Karena sama-sama mata uang. Maka pendapat anak pribadi ya. Kemudian, ngapain aku condong lebih tidak memperbolehkannya? Dikarenakan ketika kita ingin berusaha seperti ini, kita itu harus deposit dulu ke bank. Benar tak? Benar kan? Dan uang yang kita deposit itu digunakan bank untuk apa? Akad qard itu apa ya? Akad pinjam berbunga. Benar kan? Bank itu meminjamkan uang ke nasabah pakai duit siapa ya? Pakai duit kita lah. Kita nabung ke situ. Kalau bank itu kita tidak ada nabung, bangkrut tidak deh. Bangkrut. Ya. Kalau kita tidak ada nabung di bank, bangkrut. Maka mazhabku sendiri ya, ini menengikut mazhabku nih. Bank itu cuman untuk numpang liwat, tidak ada isi. Ini mazhabku nih. Bank itu cuman untuk duit liwat we. Ya, duit kemenak misalnya, masuk liwat, tarik gue tuh. Dikosongkan sekecil-kecil nilai ya. Menpacak 25.000, menpacak 5.000 di dalam bank tuh 5.000. Wah, itu mazhab aku itu. Artinya jangan sampai duit aku tuh digunakan mereka untuk akad pinjam meminjam yang dijadikan bunga. Ini mazhab aku nih, ngikut. Tapi kalau misalkan ada yang menabung di bank misalkan, takut ditaruh di rumah duit, dimakan tikus. Bener tak? Dimakan tikus macam mana kira-kira? Dia laku dah duit itu? Tak dia laku lagi. Ya, kecuali dibeli emas. Kalau dibeli emas berarti kita harus ngulek dinar dan dirham. Itu resikonya. Tapi orang sekarang itu belum melek dengan itu. Makanya ketika tadi bab muamalah ini agak-agak dilema kita nih. Ya, karena ketika kita berbicara muamalah dengan nilai Islam, itu nilainya berbeda dengan yang terjadi di lapangan kita sekarang. Ya, maka anak pribadi contoh yang seperti ini, Allahu alam, lebih baik jangan. Ditakutkan ada unsur riba di sini, kemudian ditakutkan ada unsur ta'awun, tolong menolong dengan bank tadi. Dikarenakan uang yang kita deposit itu digunakan untuk mencairkan ribanya. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan dikarenakan apa? Menyamakan uang dengan emas. Tapi ana sendiri, keyakinan ana sendiri, uang itu hanya dipakai untuk darurat. Ya, uang itu dipakai untuk darurat. Makanya ketika sekarang nabung jangan nabung duit. Ya, silahkan tabung berupa emas atau tabung berupa barang yang berharga. Madu berharga deh. Ya. Jadi misalkan ketika nilai rupiah itu turun, misalkan harga madu tuh ikut naik juga kan, macam itu. Ya. Karena memang dia itu sesuatu yang berharga, qimah. Makanya dalam akad jual beli itu bukan hanya dengan uang sebenarnya. Ya. Ada akad uang dengan uang. Contoh mengganti emas dengan perak di zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang itu sharaf, mengganti dolar dengan rupiah. Tapi pertukaran dolar dengan rupiah ini pertukaran semu karena hame-hame kertas.
Paham nggak maksud aku? Pertukaran semu ini. Kita nukar duit lembar dengan menukar duit segepok. Kan ini masuk akal ini. Ya. Berbeda dengan perak dengan emas. Memang nilainya berbeda. Gitu loh. Kemudian menukar barang dengan barang, menjual sekilo beras dengan sekilo lele misalkan. Ini juga disebut jual beli juga ini. Ya. Disebut jual beli. Gitu loh. Dan kalau orang menggunakan sistem seperti ini, insya Allah lebih apa namanya? Lebih bernilai kan nilai dia, nilai barang dia itu. Kalau semuanya itu harus ditukar ke duit dulu, kemudian dari duit dibeli ke barang, yang punya harga yang main harga ya, biasa ya, kan macam itu. Ya. Nah sekarang ada pertukaran duit dengan barang. Ya, ini juga disebut akad jual beli yang kita lakukan sekarang ini. Maka tadi ya akadnya meminjamkan uang ya, kemudian ada tambahan 10.000 di situ. Ditakutkan dia ini riba. Tapi kalau misalkan dia ini disamakan dengan emas, kemudian kita ngambil jasa PP pulang pergi apa segala macam itu, sebagian ulama memperbolehkan, maka tidak jadi masalah. Tapi ana condong ke pendapat yang pertama, tidak boleh. Ya, ana sendiri condong ke pendapat yang pertama, tidak boleh. Ya seperti ini. Ya. Hah? Insya Allah. Iya. Tidak masalah. Itu salah satu fatwa siapa namanya? Fatwa mufti dari Mesir ya. Artinya memang kalau duit itu ditakutkan dimakan tikus ketika tadi itu, terbakar apa segala macam, dipeleng orang misalkan, ya maka ditaruh di bank tidak jadi masalah, ya. Bunga tadi kalau bisa dioper ke yang lain, ya, dioper ke yang lain bunganya, ya. Terus menjual barang, aku menjual barang dengan harga 100.000, tapi ada orang ingin beli 2 kali atau 3 kali pembayaran. Tapi karena dicicil tambah 20.000, boleh tidak akad macam ini? Boleh. Ya, akad seperti ini boleh, tidak disebut riba. Ya, ini akad kredit yang tadi Ana bilang. Terus masalah vaksin, penang kepala ini saya masuk bab ini nih. Apakah ada ajaran Islam tentang vaksin? Allahu a'lam dulu ada beda vaksin ya. Tapi kalau kita buka kitab seperti kitabnya Tibbun Nabawi ya, At-Tib, kemudian kitab Sahih Imam Bukhari, disebutkan di situ obat-obatan Rasulullah SAW itu tidak jauh dari kurma, madu, kemudian berbekam, air putih diruqyah, kemudian susu kambing, kencing, susu unta, kemudian kencing unta. Itu obat-obat yang digunakan oleh Habatus Sauda, yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada amalan, bukan amalan ya, amal-amal operasi jirohiyah misalkan, yang menggunakan kai, jarum yang dipanaskan, itu juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Cuman dikarenakan ilmu pengetahuan ini berkembang ya, maka tadi ada ilmu medis apa segala macam. Cuman ya, yang disayangkannya adalah kenapa pengobatan Rasulullah SAW itu tidak dikembangkan seperti perkembangannya ilmu medis. Itu yang disayangkan itu seperti itu, gitu loh. Padahal apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu insya Allah mempunyai nilai-nilai kesehatan yang yang sangat bermanfaat untuk badan kita. Ya. Salah satunya misalkan kurma. Rasulullah SAW itu menyebutkan barang siapa yang makan kurma 7 butir, terutama kurma ajwa, maka dia akan bebas dari
sihir, bukan sihir ya, bebas dari jeratan setan dan juga dari sihir, kata Rasulullah SAW. Kita pacak tidak menyebut ini sebagai bentuk meminta barokah kurma? Bisa, ya. Kemudian bisa tidak misalkan kita maknai ini sebagai vaksinasinya Rasulullah SAW? Allahu alam ya. Tapi ana melihat bahwasanya inilah usaha Rasulullah SAW untuk kesehatan badan dia, untuk kesehatan badan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena ana ragu dengan vaksin yang beredar sekarang. Kalau ragu udah usah digawe, ya. Itu kan hak pribadi kan, benar dah? Hak pribadi. Kalau ragu udah usah, ya. Sama dengan anak sekarang. Anak sekarang lebih banyak, kalau ku nyebut lebih banyak bersabar daripada beli obat ke apotek. Kalau ku pribadi ya. Kalau aku disuruh memilih misalkan badan panas tinggi, minum paracetamol, alum apa minum air putih? Alum gue minum air putih. Itu mazhab aku kan. Tapi kalau misalkan ada yang ingin minum paracetamol dengan alasan ini obat medis yang sudah diteliti dan berobat itu hukumnya sunnah, dikarenakan Rasulullah SAW itu menyebutkan tadawu, berobatlah kalian. Itu ijtihad dia. Karena kecondongan dia kepada ilmu medis. Kalau aku sendiri kecondongannya terhadap hadis Rasulullah SAW. Air putih, banyakkan minum air putih. Itulah kira-kira, ya. Itu salah satu sikap istilahnya. Kecondongan seseorang itu kemana, ya. Maka dalam masalah vaksin, misalkan kita ragu dengan vaksin, ya tidak usah divaksin, ya. Kalau memang kita itu ragu, kecuali ada tanda tangan yang lah jadi prajurit pemerintah, anak pasti kena suntik, bener gak? Ya, atau ngapain lah, malah jadi prajurit pemerintah, ya. Anak harus divaksin, gitu loh. Kemudian, bukannya ana menentang pemerintah, tapi ana lebih memilih untuk banyak berwudu, melakukan istinsyak. Istinsyak ini ya, nyedot air, kemudian dikeluarkan. Ini juga termasuk salah satu cara, ya, kata sebagian peneliti dokter, istinsyak, memperbanyak istinsyak itu apa namanya, membantu kita jangan sampai lendir-lendir yang ada di sini ini berkumpul, gitu ya. Kemudian minum madu habatus sauda itu mungkin sudah cukup. Iya, menurut sebagian orang cukup, tapi ada sebagian orang lain itu merasa tidak cukup dengan itu. Maka ketika tadi itu obat-obatan Rasulullah SAW harus diyakini, ya. Obat-obatan Rasulullah SAW itu harus diyakini. Dan kalau tidak disembuh dengan obatan-obatan Rasulullah SAW, berarti Allah itu nyuruh kita untuk bersabar, ya. Imam Bukhari itu pernah nulis bab seperti ini, fadilah orang buta. Buta ada fadilahnya, ya. Bukan berarti orang buta tidak boleh berobat. Tapi ketika dia bersabar dengan buta itu, Allah siapkan fadilah terbesar untuk dia. Nah, itu dia. Maka ketika misalkan kita sudah berusaha yang terbaik mencari barokah dari obatan-obatan Rasulullah, kemudian kita berusaha untuk menjauhi virus dengan sebenar-benarnya, pakai masker misalkan, ya, kemudian untuk tidak berkerumunan, itu sudah termasuk usaha, maksud aku tuh. Ketika kita sudah berusaha seperti itu dengan sebaik-baiknya, maka wallahi falyatawakkalil mu'minun. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menlah kene, ya sudah qadarullah berarti. Kan macam itu. Ya. Tapi setelah kita bertawakal itu berusaha. Ya. Setelah kita itu berusaha. Jadi boleh ya. Kalau misalkan kita itu tidak denek divaksin, anak sendiri condongnya tidak dekawa kalau aku sendiri. Ya. Kalau aku sendiri lebih condong tidak dekawa. Bahkan banyak orang sekarang itu nanya, anak aku di rumah tuh diimunisasi, tidak ada diimunisasi, ya, biarlah macam itu. Yang ada ya minum zam-zam mau, itu, ya. Karena apa? Karena kita berusaha untuk menjalankan apa yang disebutkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah usahanya. Kalau itu
caraku ya. Tapi kalau ada yang berpikir dengan cara yang lain, ya silahkan. Ya, jadi seperti itu. Terus bagaimana kalau kita pernah operasi pemasangan pen di kaki atau di anggota tubuh lainnya kemudian tidak pernah dicabut? Apakah hal ini akan memperkarakan kita di saat kita sudah meninggal dunia nanti? Oh dakwah, ngapain dipekare? Malaikat tidak ada nanya itu. Ngapain kamu masang pen? Tidak ada nanya itu malaikat. Ya, malaikat tidak ada nanya itu. Malaikat itu akan bertanya tentang Rasulullah SAW. Itu dia. Masang pen boleh dah? Oh, tidak jadi masalah. Ya, bahkan ada riwayat sahabat Rasulullah SAW itu ketika itu perang hidung hilang. Hidung. Sehingga ketika itu ditambal dengan emas di sini. Allahu alam tapi riwayatnya. Ya, emas itu haram untuk dipakai. Tapi ketika itu ditambal dengan emas karena ada emas ketika itu. Ya. Jadi makai pen dan dikarenakan itu dibutuhkan untuk kaki, tidak jadi masalah, boleh. Dan ketika meninggal tidak perlu untuk dicabut-cabut lagi pen itu, kubur belakan pen-pen. Ya, sama dengan misalkan kita masang gigi palsu, yang dokter gigi, ketika meninggal apakah perlu gigi palsu itu dicabut hiko-hiko? Letewa ngurus mayat. Ya, gigi emas macam mana? Kalau gigi emas ini yang jadi bermasalah. Ya. Apakah harus dicabut? Allahu alam. Kalau tidak ada dicabut pun tidak jadi masalah. Ya. Cuman gigi pacar ada dijual kira-kira gigi itu. Kalau bisa cair, oh dia mewah. Ya. Daripada ditanam, mending dijual. Tapi kalau menggunakan gigi emas itu ada unsur keharamannya. Ya. Unsur keharamannya. Ketika dia hidup pun dia sudah melakukan sesuatu yang haram. Ngapain? Karena dia menggunakan gigi dari emas itu. Cincin baik digunakan untuk menggunakan emas tidak boleh. Karena apa? Karena ketika dia menggunakan itu dia akan merasa tinggi dan sombong. Nah, macam mana gigi? Ya. Ya. Apalagi misalkan gigi utuh dari emas baik. Nak berapa gram gigi itu? Emas itu. Ya. Jadi tidak perlu untuk dicabut, ya, tidak jadi masalah. Terus, apakah boleh mendoakan orang non Muslim supaya lekas sembuh? Enggak? Hah? Boleh ya? Boleh mendoakan orang non muslim supaya cepat sembuh dari sakit. Tidak jadi masalah. Tapi kan doa, iya doa. Cuman doanya ini adalah kesembuhan. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bolehnya dijadikan dalil oleh para ulama ketika sahabat Rasulullah SAW itu dimintai untuk mengobati seorang raja yang non muslim ketika tersengat ular yang sering kita bahas, ya. Dicari siapa yang bisa untuk menyembuhkan. Maka sahabat Rasulullah SAW mengajukan diri, aku akan menyembuhkannya dengan Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihah, ya, dibaca dengan Al-Fatihah. Gitu loh. Dan Allah berikan kesembuhan dengan bacaan Al-Fatihah dari sahabat ini. Ya, dari sini juga dalil bahwasanya boleh mendoakan orang non muslim itu agar cepat sembuh, tidak masalah. Tapi ada doa-doa yang tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah doa untuk minta diampuni dosa-dosanya. Paham ya? Contohnya misalkan, ya Allah jadikan sakit dia ini menjadi penggugur dosa bagimu. Oh, udah baca macam itu. Udah baca macam itu. Ya. Jadi
kalau mendoakan supaya cepat sembuh tidak jadi masalah, tapi mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya, ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada syarat di sini, dengan syarat orang non muslimnya itu bukan non muslim yang harbi. Tahu harbi ya? Yang memerangi kita. Ya. Kalau misalkan salah satu orang Israel penjajah Masjidil Aqsa sakit, kita doakan sembuh apa kita doakan cepat tinggal tuh kira-kira. Nah, itulah. Ya. Jadi macam itu. Kalau misalkan penjajah Masjidil Aqsa sakit, bukan didoakan kesembuhan. Ya. Jadi dengan syarat dia itu tidak termasuk yang harbi, yang memerangi orang-orang muslim. Ya. Habis. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Ketika sholat berarti boleh wah, tidak jadi masalah. Ya, jadi ketika sholat kita hala arah kiblat, benar kan? Kemudian beberapa saat setelah itu ada orang sholat beda kiblat ke kiblat kita putar kiblat, ya, kita putar kiblat ke arah dia, tidak jadi masalah, teruskan sholatnya. Kemudian kita mutar kiblat ke arah yang dia tuju, tidak ada membatalkan sholat. Ya, bahkan itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika kiblat itu dipindahkan. Ya, ketika kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa yang tadi Anda bilang ke Ka'bah, mereka pindahnya kapan? Ketika sholat. Ya, ketika sholat dan tidak membatalkan sholat. Gitu loh. Bahkan kemarin ketika anak ngaji, ya, ngaji dengan syekh. Karena masjid syekh ini tidak ada begaris macam ini nih, ya. Jadi ada orang masuk, ada orang keluar masuk. Nah, kali tengok kiblat melenceng kan nih. Seharusnya kiblat ke sana, dia nulai kan nih. Habis itu apa kata syekh? Asli itu perbaiki kiblatnya. Katanya. Kata beliau, perbaiki kiblatnya. Habis itu diperbaiki. Di dalam sholat kita yang memperbaiki ya. Ya. Jangan kita sebut, hei, halah kiblat kah? Coba pindah. Ah, jangan kelak dia sambat, batal sholatnya. Tapi kita samper dia, kemudian kita pindahkan langsung badan dia itu. Kalau dia paham, insya Allah tidak ada batal sholat. Tapi kalau dia ngekeng tidak bergerak, ah, ini indikasi batal ini. Ya, ada indikasi batal kalau di sini. Ya, jadi tidak ada masalah kalau kita berpindah kiblat dalam keadaan kita itu sholat. Ya, ada yang lain? Ini ada. Habis ya? 2 menit nih. Kalau udah ada, anak lanjutin yang tadi ya. Soal tadi panjang misalnya. Apa mungkin COVID-19 ini azab dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin enggak kira-kira? Bisa. Ya bisa jadi. Tapi kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dengan ini umat ini akan kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perbanyak nilai-nilai yang baik, terutama dari diri kita sendiri, kemudian dengan orang-orang di sekitar kita, supaya Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita itu sendiri. Sampai sini dulu ya. Setelah sholat qobliyah subuh, tidak deket wah, tidak.
Enggak. Ya, setelah sholat ba'da qobliyah subuh itu tidak ada sholat sunnah yang lain ya. Ada sholat sunnah yang lain kecuali mungkin dalam mazhab Syafi'i ada sholat mutlak. Sholat mutlak. Ya, sholat mutlak maksudnya sholat pas tengah nak sholat. Itu sholat mutlak dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Rasulullah SAW itu pernah berkata, setiap sujud kalian itu akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ngambil dari hadis ini adanya sholat mutlak. Habile nak sholat ketika itu. Nah, kecuali sholat mutlak. Tapi kalau sebab sholat yang ada sebabnya itu tidak degi setelah qobliyah subuh. Makanya tunggu baik waktu subuh itu masuk. Ya, tidak ada sholat sunnah lagi setelah qobliyah subuh gitu. Allahu a'lam ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.